Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendiana, NIM 2020 008150, kelas 3A4 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan supply chain management terhadap PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendiana, NIM 2020 008150. Di sini saya akan membahas tentang supply chain management PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Untuk profil PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau dikenal juga dengan nama Indosemen adalah salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1975. Logo Indosemen terdiri dari lingkaran berwarna biru yang di dalamnya terdapat tulisan 3 roda yang tersusun setengah lingkaran di bagian atas dan semen yang tersusun setengah lingkaran di bagian bawah. Di tengah lingkaran biru terdapat lingkaran merah yang ukurannya lebih kecil, di mana terdapat gambar 3 roda putih yang saling bersentuhan. Di bagian lingkaran biru dan ada tulisan Indosemen Heidelbergsemen Group. Berwarna biru itu merupakan lambang atau merupakan tanda bahwa perusahaan Indosemen ini merupakan bagian dari perusahaan bangunan terkemuka di Jerman, yaitu Heidelbergsemen Group. Untuk selanjutnya, visi, misi, dan moto PT Indosemen. Nah, visinya itu menjadi produsen semen terkemuka dan pilihan pelanggan di Indonesia, menjadi pemain RMC yang unggul di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Timur, menjadi pemain agregat ternama di Jabodetabek dan jaringan hingga ke Jawa Tengah, menjadi pemain mortar yang terdepan di Jabodetabek dan Sumatera Selatan. Misinya itu berkecimpung dalam bisnis penyedia semen dan bahan bangunan bermutu tinggi dengan mengutamakan pelanggan serta memperhatikan aspek lingkungan sosial dan tata kelola atau SIG. Misinya itu hunian bermutu untuk kehidupan berkualitas atau apa motonya. Untuk selanjutnya, SCM atau Supply Chain Management. SCM adalah kependekan dari Supply Chain Management. SCM merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian serta pengadaan, produksi, dan persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga menuju kepada supplier. Selanjutnya ada 3 bagian mencakup pada supply chain. Nah, yang pertama ada upstream supply chain atau adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain luar perusahaan untuk mendapatkan bahan baku produk yang akan diproduksi. Terus yang kedua ada internal supply chain. Di sini adalah tahapan kedua, yaitu terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Yang ketiga ada downstream supply chain. Downstream supply chain management yaitu tahapan di mana pada proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut kepada customer, yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Untuk tahap yang pertama pada PT Indosemen ini yang itu adalah upstream supply chain yang dibutuhkan untuk membuat semen, yaitu di mana yang pertama ada batu kapur. Di dalam batu kapur terdapat kandungan kalsium oksidasi sebesar 50%. Terus ada batu silika merupakan sumber silsium oksida, aluminium oksida, dan oksida besi dengan presentasi masing-masing sebesar 65%, 17%, dan 7%. Tanah merah memiliki kandungan aluminium oksidasi sebesar 29% dan oksidasi besi sebesar 10%. Dan untuk selanjutnya tahap internal supply chain. Nah, yang tahap internal supply chain ini yang pertama adalah quarry. Nah, yang pertama quarry itu pembuatan semen menggunakan bahan baku utama batu kapur dan tanah liat yang diambil dari proses penambangan di quarry milik persorean. Penambangan batu kapur dilakukan dengan cara peledakan dan surface miner. Sedangkan untuk memperoleh tanah liat dilakukan dengan cara pengerukan
Selanjutnya batu kapur dan tanah liat diangkut ke crusher dengan dump truck. Nah, yang tahap kedua itu yaitu crusher. Nah, crusher ini batu kapur dan tanah liat dikecilkan ukurannya sampai ukurannya sebesar 8 cm di crusher untuk kemudian disimpan di stock pile atau stroke. Nah, untuk stroke sendiri yang tahap ketiga adalah storage atau stroke. Bahan baku yang didapat dari proses penambangan batu kapur dan tanah liat akan ditampung di dalam storage untuk selanjutnya dilakukan proses prehomogenisasi yang disebut reclaimer. Proses prehomogenisasi di reclaimer adalah proses yang sangat penting untuk menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan, baik dari raw mill hingga produk akhir, yaitu semennya. Itu tahap keempat yaitu tahap raw mill. Dari stok pil dimasukkan ke raw mill, ditambahkan pasir besi dan pasir silika untuk digiling dan dikeringkan menjadi raw mill. Raw mill atau tepung baku adalah bahan baku pembuatan terak atau klinker. Raw mill berbentuk seperti powder yang mempunyai kehalusan tertentu. Raw mill mempunyai sifat fisika dan sifat kimia tertentu yang digunakan sebagai kontrol kualitas produk. Sifat kimia digunakan sebagai pengatur proporsi bahan-bahan yang akan diumpankan ke dalam proses. Raw mill dihasilkan dari sebuah sistem peralatan yaitu raw mill plant yang terdiri dari alat-alat utama, sistem transport dan alat-alat separasi untuk kemudian disimpan di raw mill silo. Yang tahap selanjutnya adalah tahap kelima, pemanasan dan pembakaran. Pemanasan dan pembakaran atau kiln. Raw mill yang disimpan dalam CF silo digunakan sebagai umpan clean atau clean feed. Akan mengalami beberapa tahap proses sebelum akhirnya menjadi clinker. Kemudian melalui sistem pendinginan dan melalui alat transport untuk disimpan di clinker silo. Proses pembakaran menggunakan bahan bakar batu bara yang telah digiling dan dikeringkan melalui cold mill. Clinker sebagai digunakan untuk semen mill batu bara. Yang tahap ke-6 adalah tahap penggilingan clinker atau semen mill. Tahap penggilingan clinker atau semen mill ini, clinker yang ditransport dari clinker silo batu itu digiling di semen mill dengan menambahkan gypsum dan bahan ketiga. Proses penggilingan semen ini merupakan tahap di mana akan mendapatkan semen yang seperti yang ada di dasar material ini bersama-sama diumpankan ke semen mill, kemudian mengalami proses penggilingan dan produknya. Terus yang terakhir adalah tahap pengantongan semen atau packing plant. Packing plant adalah sebuah kombinasi mesin dari alat transport sampai ke packer. Packer berfungsi untuk melakukan pembungkusan atau pengepakan semen bungkus atau zak dan timbangan berat yang ditetapkan. Packer merupakan unit terakhir dari proses produksi suatu pabrik semen di mana produk packer yang telah dikemas berupa semen zak 50 kg big bag 1 ton untuk dipasarkan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu downstream supply chain. Nah, Indosemen merupakan perusahaan pembuat semen yang sudah terkenal di Indonesia. Bahkan penggunaan produk ini sudah sangat banyak dengan pemasaran yang dilakukan di media nasional seperti TV. Produk Indosemen seperti tiga roda semakin terkenal. Seperti yang bisa kita lihat pada iklan di televisi, terdapat iklan-iklan yang mempromosikan produk dari Indosemen, yaitu berupa semen roda 3, sehingga masyarakat Indonesia dapat mengetahui bahwa produk tersebut adalah produk yang dikembangkan atau yang dikeluarkan oleh diproduksi oleh PT Indosemen, sehingga membuat minat para pelanggan tertarik untuk membelinya. Terus untuk menjamin rantai pasokan semen merek 3 roda, Indosemen memiliki beberapa terminal serta program pengangkutan semen yang terintegrasi dengan padet. Indosemen memiliki beberapa terminal yang digunakan untuk menjamin kelancaran distribusi semen ke pelanggannya. Adapun lokasi atau letak terminal untuk melakukan distribusi dari produk Indosemen yaitu 3 roda
Adapun yaitu Terminal Tanjung Priok yang berlokasi di Jakarta, Terminal Tanjung Perak yang berlokasi di Surabaya, Terminal Banyuwangi yang berlokasi di Banyuwangi, Terminal Denpasar yang berlokasi di Bali, Terminal Lembur yang berlokasi di Lombok, Terminal Samarinda yang berlokasi di Samarinda. Tidak hanya melalui jalur darat, pemasaran atau distribusi ini juga bisa adapun dilakukan menggunakan jalur udara dan juga jalur laut. Ya, cukup sekian tentang supply chain management dari PT Manajemen Tunggal Prakarsa PTK. Terima kasih.